Dinkes tak menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Halo Sobat Sehat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast Dinkes tak menyapa, edisi ke-82 hari ini, Selasa 26 September 2023. Podcast Dinkes tak menyapa ini itu menyediakan informasi dan edukasi seputar kesehatan. Jadi yang hot issue yang lagi tren di wilayah kita diangkat untuk dijadikan topik. Oke, hari ini saya ada 3 narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Ada Bapak dan Ibu. Yang pertama ada Bapak Winarno, beliau dari Kepala Bidang KBPPA. Selamat siang Pak Winarno. Selamat siang, Mbak. Oke, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian ada narasumber yang kedua kita, ada yang kemungkinan sudah sering nongol ini di podcast kita, ada Mbak Nur Ifada Rohmania, MC psikolog sebagai konsultan psikologi. Apa kabar hari ini Mbak Ifada? Selamat siang Mbak Dila. Lama ya nggak ketemu ya? Lama banget, tahunan ini kalau Setelah dirimu di ya atas di ujung gunung. Ya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, sehat ya hari ini ya. Alhamdulillah. Tetap dengan kesibukannya. Kemudian yang ketiga ada narasumber dari UPT Puskesmas Sendang, yaitu beliau Putri Suryanti, STRKEP selaku Bidan Koordinator yang ada di UPT Puskesmas Sendang. Selamat siang Bu. Selamat siang Mbak Dila. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Biar nggak tegang hari ini, jargonnya podcast itu ada. Jargonnya itu Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Kita boleh nggak jargon bareng-bareng Bapak? Mohon izin nggih. Oke, saya izin pimpin nggih. Wong Tulung Agung sehat pasti bisa. Ya, hari ini temanya agak beda dari biasanya. Kalau biasanya kan terkait penyakit ataupun kondisi kesehatan. Kali ini kami dari UPT Puskesmas Sendang ingin mengangkat isu tentang pernikahan dini. Isu ini kami coba tangkap karena salah satu menjadi permasalahan kita ya Bu ya. Jadi memang di Sendang ini cukup banyak kasusnya, nanti kita cek faktanya. Boleh ditampilkan faktanya sebentar Kak Banda? Ya, ini kalau kawan-kawan Sobat Sehat bisa cek di platform media digital ya. Pada tahun 2023, tepatnya di bulan Januari, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu memberikan siaran pers kalau tidak salah. Perkawinan anak Indonesia sudah mengkhawatirkan. Jadi kok sudah mengkhawatirkan ini gimana ceritanya? Di sana disebutkan bahwa tahun 2021 tercatat 65.000 kasus dan tahun 2022 tercatat 55.000 pengajuan. Ini terkait dispensasi perkawinan seperti itu. Kemudian next. Nah, itu data di Indonesia. Sekarang kita masuk ke data di Jawa Timur. Jadi data ini diperoleh dari Dirjen Badan Peradilan Agama, CQ Subdit Statistik dan Dokumentasi Direktorat Pembinaan Administrasi Peradilan Agama. Bisa ditampilkan bahwa di PA Tulungagung atau Pengadilan Agama Tulungagung di tahun 2022 pengajuan dispensasi kawin itu totalnya ada 380. Jadi memang menduduki nomor 17. Ini masih ada lanjutannya, tapi kan kita yang potret ini kan kondisi di Tulungagung ya. Nah, jadi kita berada di urutan 17. Mungkin Sobat Sehat sekedar info, apa sih dispensasi kawin itu? Jadi dispensasi kawin ini semacam bagaimana Pak Winarno? Semacam ini ya, pengecualian pernikahan, permohonan pernikahan yang diajukan kepada keluarga yang akan menikah apabila usia anaknya kurang dari 19 tahun. Begitu nggih? Ya. Jadi memang faktanya seperti ini. Nah, ini di Tulungagung. Cek next. Nah, kalau Sobat Sehat googling, coba googling mungkin di platform digital jenengan semuanya
perkawinan anak di Tulungagung, kemudian nanti kan pasti akan keluar beberapa pilihan. Ada yang pertama itu fenomena perkawinan anak di bawah umur. Di situ juga disebutkan ada desa Sendang, ada kecamatan Sendang seperti itu. Kemudian ratusan anak di Tulungagung. Ya, Juara gitu. nominasi. Juara enggak enak. Nikah dini paling muda 14. Dan nanti kan di situ pasti ada kata kunci yang terkait itu Sendang seperti itu. Jadi ada apa sih sebenarnya? Maka dari itu kita nanti selama 30 menit ke depan akan coba mengupas apa sih yang terjadi. Oke, jadi Pak, dari semua fakta ini, nah ini juga ada infonya, di sepanjang tahun 2022 ratusan anak di Tulungagung nikah dini, paling muda usia 14 tahun, hamil di luar nikah menjadi salah satu faktornya. Nah itu, kemudian ini data yang mungkin 2020 ya, pernikahan di Tulungagung, Kecamatan Sendang dan Pagerwojo menduduki peringkat tertinggi. Oke, Sendang lagi Sendang. Mendunia Bu Sendang kali ini. Jadi sebetulnya saya mencoba ke Pak Wirnano terlebih dahulu ya. Pernikahan dini itu apa sih Pak? Jadi begini Mbak Dila, apa ya? Ketika kita ngomong ini memang sesuatu yang tidak enak untuk kita bicarakan, tetapi ini kondisi real yang ada di masyarakat kita. Jadi yang dimaksud nikah dini ini kalau sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 sebagaimana yang telah dirubah menjadi Undang-Undang 16 2019. Anak ya atau seseorang yang menikah di bawah usia 19 tahun, itu laki maupun perempuan, itu dikategorikan perkawinan anak. Jadi batasannya adalah umur, kurang dari 19 tahun. Oke, kurang dari 19 Kurang tahun. dari 19 tahun. Kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 itu ada perbedaan. Jadi sebelum dirubah itu laki-laki batas usia minimalnya 19 tahun, tapi bagi perempuan 16 tahun. Nah, kemudian di perjalanan waktu itu terjadi diajukan ke Mahkamah Konstitusi, akhirnya muncul di pemandangan MK itu bahwa ketika batas usia kawin antara perempuan dan laki-laki dibedakan, maka sejatinya di sana ada apa yang kita sebut atau kita kenal dengan diskriminasi. Akhirnya berangkat dari situ, akhirnya diputuskan menjadi Undang-Undang 16 19 itu bahwa usia kawin bagi laki-laki dan perempuan batas minimalnya adalah sama 19. Di 19 tahun. Oke, berarti sama ya Pak ya? Sama, laki perempuan. Kesetaraan ya Iya. antara perempuan dan Iya. laki-laki. Iya. Jadi ini Pak, kadangkala kalau pernikahan dini itu saya ingat sinetron zaman dulu. Kalau pernah Baik pada ingat. Berarti suka sinetron. Kebuka ya. Iya, suka sinetron. Iya. Jadi sebetulnya pernikahan dini sama perkawinan anak tadi kalau di headline itu seringnya kan perkawinan anak Pak. Iya. Perbedaannya itu apa sih Pak? Jadi gini, ini agak menjadi rancu, tetapi karena sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Sepanjang yang kita kenal, sejatinya tidak ada undang-undang yang mengatakan undang-undang pernikahan itu tidak ada. Yang ada justru undang-undang perkawinan. Undang-undang 74 Nomor 1 74 bunyinya juga undang-undang perkawinan. Dirubah menjadi Undang-Undang 16 19 juga namanya masih undang-undang perkawinan. Tetapi lucunya lagi, memang selama ini tidak ada yang kita kenal namanya buku kawin. Oh iya, buku yang selfie berdua itu ya, hijau. Ada enggak itu yang judulnya buku kawin? Enggak ada kan? Buku nikah. Jadi sejatinya itu menurut kami itu hanya penghalusan karena nilai-nilai budaya kita aja. Terminologi saja terminologinya. ya, Pak, ya? Jadi tidak usah terlalu disoal ketika kita menyebut perkawinan dan pernikahan. Kalau di undang-undang ya kita acuannya perkawinan, tapi kalau di masyarakat kita lebih familiar untuk menyebut bahwa terjadi pernikahan. Sehingga kalau ditanya apa sih Pak bedanya pernikahan dini dengan perkawinan anak? Ya sejatinya sama. Sama saja ya. Itu sama saja dengan ketika kita menyebut
halus mana sih antara perempuan dengan wanita. Oh ya. Oh gitu Nggih. ya, hanya terminologi Terminologinya. kata. Nggih, nggih. Nggih. Jadi tadi yang digarisbawahi adalah perkawinan anak itu pokoknya sama antara laki-laki dan perempuan, minimal 19 tahun. Terus kemudian istilah pernikahan dini dan perkawinan anak itu sama saja, sobat. Jadi tidak usah dipusingkan, saya ini perkawinan anak atau pernikahan dini. Kemudian ini Pak, fenomena yang kita tangkap tadi, potret di digital tadi, bahwa di Tulungagung bahkan di Sendang itu memang terjadi perkawinan anak itu tinggi. Ya. Kemungkinan dari kasus-kasus yang sudah ada itu apa Pak penyebabnya? Ya. Jadi ada beberapa faktor ya Mbak ya. Sebenarnya saya juga tidak terlalu yakin kalau Sendang itu sebenarnya menduduki angka tertinggi. Selamat Bu, kita angka tertinggi. Artinya begini Mbak, ini harus juga diurai, artinya kita harus fair ya. Ya. Ketika misalnya satu wilayah itu katakanlah kalau kita analognya ya. Sendang itu ternyata angka HIV/AIDS-nya tinggi gitu. Ya. Kemudian ketika orang semua mengejas, Sendang ternyata HIV/AIDS-nya tinggi, berarti ini ada masalah bla bla bla. Kemudian seolah-olah di tempat lain tidak ada. Kasus ini juga saya khawatirnya juga begitu. Sejatinya pernikahan atau perkawinan anak itu ada di mana-mana. Cuman mungkin selama ini yang bisa didetek karena dalam tanda kutip dari sekian wilayah di Kabupaten Tulungagung itu yang banyak mengajukan diska Oh ya. itu dari wilayah Sendang. Tapi kita juga harus hati-hati. Diska itu tidak sama dengan perkawinan anak. Diska tidak sama dengan perkawinan anak. Dispensasi kawin itu tidak berarti ketika anak mengajukan dispensasi kawin misalnya, pasti dia melakukan perkawinannya. Belum tentu. Oh. Belum tentu. Kenapa? Bapak Ibu di pengadilan agama, Bapak Ibu di pengadilan negeri kalau itu diajukan oleh teman-teman saudara kita non muslim, pertimbangannya akan banyak. Oh, ini harus saya kabulkan atau harus ditolak misalnya. Ketika ditolak, ya dia tidak bisa dong melakukan perkawinan. Nah, dalam hal ini kita juga harus sepakat, perkawinan yang kita bahas hari ini, perkawinan yang tercatat di negara atau perkawinan secara keseluruhan, ini juga harusnya semuanya. ini harus dipilah ya, Oke. harus dipilah. Oke, karena kita bicara, saya juga wakil pemerintah, ya saya akan ngomong perkawinan yang dicatat di pemerintah, artinya perkawinan yang secara agama sah, secara negara juga sah. Jadi sejatinya bisa jadi seperti itu ceritanya. Ya cuman memang Sendang mungkin sekarang menduduki ranking tertinggi, iya. Tapi juga tidak fair ketika kita memojokkan Sendang seolah-olah, waduh, Hanya di sana saja. seolah-olah gitu. di sana. Belum tentu juga gitu loh. Tentu juga. Jadi ini makanya harus kita dalam melihat ini kita harus pakai berbagai kalau bahas ya metodenya, betul, metodenya yang harus. Kemudian jangan pakai kacamata kuda lah. Perlu riset juga Betul, ya. betul. Iya. Jadi teman-teman Sendang tidak usah berkecil hati. Tapi gini Mbak Dila, Oke. bagi kami, bagi kita pemerintah, satu kasus semuanya masalah. Ya. Kita tidak usah ditanya, Pak kok tinggi 100, Pak kok rendah 10. Saya yang 10 tidak bangga, saya yang 100 juga tidak susah. Dalam arti, ayo ini satu, ini rasanya sama dengan yang 100. Ini jadi persoalan, jadi masalah yang harus diatasi bersama. Apalagi 100, apalagi 200 kan gitu. Satu saja bagi kita sudah masalah. Itu kira-kira. Nah, kalau dari Bu Yanti sendiri, Bu Yanti ini sudah bidan di Puskesmas Sendang ini sudah 20 tahun ya kalau tidak salah. 30 tahun. 30. Tahu akarnya itu. Jadi ada akar budaya loh kira-kira. 30 tahun, oke. Cuman kita belum ngomong akar budayanya ya. Iya. Nanti kita ulas itu. Oke. Bu Yanti ini 30 tahun hidup di Sendang ya Bu ya? Puskesmas Oke. Sendang. Fenomena budaya, fenomena kesehariannya gitu. Kalau dari Bu Yanti sendiri, apa sih, kenapa sih di sana kok banyak perkawinan anak itu? Penyebabnya apa sih Bu? Ya, perkawinan anak itu kan banyak penyebabnya ya Mbak di Sendang. Di Sendang. Ya kita membicarakan di Puskesmas kita Sendang ya, karena angka capaiannya yang tinggi.
Jadi banyak penyebab ya, memang faktor ekonomi, faktor pengetahuan SDM yang kurang, faktor budaya itu juga mempengaruhi. Contohnya kalau faktor ekonomi, kemungkinan kita belum mengadakan riset yang sedetail-detailnya ya. Itu kalau faktor ekonomi. Biasanya kalau banyak anak katanya banyak rezeki ya. Ternyata malah membebani kita ya. Jadi untuk faktor ekonomi kemungkinan aja anak banyak daripada. Di situ juga menunjang ada lagi kemungkinan kalau kita pegunungan itu puskesmas kita belum ada fasilitas sekolahan itu. Ya, sekolahan yang setingkat SMA itu kan belum ada ya Mbak Dil. Ada itu di Desa Nyawangan itu SMA Pegri, jadi jauh. Untuk yang kecamatannya kita kan belum punya. Jadi sekarang kita kan juga sistemnya zonasi. Ya, zonasi. Kita kalau di anak-anak di Kecamatan Sendang itu enggak punya pilihan untuk sekolah. Jadi kemungkinan nggak bisa sekolah, ya akhirnya Putus sekolahnya tinggi. putus sekolah, angka putus sekolahnya tinggi, akhirnya ya terjadilah pernikahan dini pada anak itu tadi. Itu dari. Jadi aksesnya akses Jauh. untuk kependidikan itu belum sama setara dengan yang ada di bawah gitu nggih Bu. Ya, itu masih belum ada, belum ada. Ada memang tapi jaraknya itu terlalu jauh di Desa Nyawangan yang mencar sana. Naik lagi. Berarti bisa enggak Mbak Dila kalau ada pertanyaan, Bu, kalau misalnya di Kota Sendang kita bangun SMA, Oh ya. berani jamin enggak anak-anak kita enggak akan nikah dini gitu. Kita juga belum tahu itu. Asumsi. Ya, asumsi. Memang kondisinya seperti itu Iya. gitu ya Pak ya. Tadi selain ekonomi berarti kan pendidikan. Ya. Ekonomi mungkin karena memang kesulitan gitu ya. Kemudian ada faktor budaya yang tadi sempat disinggung sama Pak Winarno sama Bu Yanti juga. Faktor budaya apa ini yang bisa menyebabkan perkawinan anak ini? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau faktor budaya, Mbak di sana kan ya pedesaan kita. Kenapa sih kalau anak perempuan paling nantinya juga di dapur, di dapur gitu ngurus suami, nggak usah sekolah yang tinggi-tinggi, udah dur-dur, nantinya di dapur itu aja. Jadi akhirnya ya itu terjadi pernikahan dini. Untuk pengetahuannya juga sama karena kita sebenarnya sudah ada pengetahuan masalah kesehatan, kita menjurus ke kalau kesehatan kita yang kesehatan reproduksinya ya, kespronya. Jadi dia juga mungkin ya masih kurang karena dia putus sekolah tidak sampai ke tingkat SMA. Sebenarnya kita juga sudah melakukan penyuluhan masalah kesehatan reproduksi. Kalau ini Bu, misalnya gini, anakku ndang tak rabekne ben beban ekonomi saya. Itu Tadi ya ekonomi. Nanti saya carikan suami yang kaya. Ya wis. Cek rodok enteng bahuku gitu ya. Iya. Kadang memang budaya patriarki, nggih. Kalau kayak gitu tadi yang disebutkan Bu Yanti, kalau misalnya cewek itu nanti di dapur, terus kemudian ngurusi anak, melayani ini itu, kemudian tadi tambahan dari Pak Winarno itu mungkin terkait pembebasan beban dari orang tua. Beban ekonomi. Gendang ngungkur, Malah tambah beban. Nah, Dikiranya gitu. Iya, dikiranya gitu. Oke, tadi kalau perkawinan anak ini kan jadi salah satu fokus di pemerintahan ya Pak ya. Memang upaya penanggulangan yang dari kawan-kawan di Dinas KB dan PPPA itu saat ini tuh sejauh apa ya? Jadi sebenarnya kalau kegiatan untuk bagaimana kita melakukan upaya pencegahan terjadinya pernikahan dini Mbak Dila itu banyak dilakukan oleh teman-teman. Artinya tidak hanya Dinas KB PPPA tapi sebenarnya banyak pihak lah. Jadi teman-teman di Dinas Kesehatan, di teman-teman di pendidikan dan banyak hal. Akan tetapi nyatanya juga masih ada ya. Tapi khusus yang dilakukan oleh teman-teman di Dinas KB PPPA
kami di bidang PPPA itu di dalam setiap kesempatan ketika kami ketemu dengan banyak masyarakat, ketika kami ketemu dengan tokoh-tokoh, itu selalu kami sisipkan isu-isu bagaimana kita menjadi orang tua yang bijak untuk memberikan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Akan tetapi memang kita akui Mbak Dila, daya jangkau kami itu dari sisi SDM kami sangat terbatas. Kalau kami harus dibandingkan dengan 200 atau 300 sekian ribu anak di Tulungagung, memang baru sepersekian persen kami bisa menjangkau ya. Jadi ada beberapa kendala di situ. Tapi tetap momentum-momentum apapun itu, pesan-pesan itu selalu kita sampaikan kepada masyarakat di forum-forum pertemuan di masyarakat, itu kita sampaikan. Bagaimana kita agar anak-anak kita ini terhindar dari perkawinan dini, misalnya bagaimana harus menjangkau sekolah, kemudian bagaimana hak-hak anak ini harus dipenuhi oleh para orang tua, bahkan tidak hanya orang tua, tuntutan kita kepada masyarakat itu juga punya tanggung jawab yang sama di dalam memberikan perlindungan, di dalam memberikan pendampingan terhadap tumbuh kembang anak. Slogan kita jelas kok, anak Indonesia itu anak kita. Artinya ketika ada orang tua merasa itu bukan anak saya, ngapain aku repot-repot, ya mohon maaf, ini tidak boleh diteruskan. Mindset seperti ini berbahaya sejatinya. Kenapa saya bilang ini berbahaya? Ketika orang tua atau para orang tua itu tidak mau peduli dengan anak orang lain, maka bisa jadi yang menjadi korban nanti ujung-ujungnya juga anak-anak kita lagi. Kenapa? Saya mohon maaf, ada anak orang lain yang bermasalah misalnya, kemudian ternyata anak yang bermasalah itu menjadi teman anak-anak kita, kan sangat rentan anak kita. Ketika kita tidak mau peduli terhadap anak orang lain, maka sejatinya kita juga membahayakan atau memberikan kerentanan kepada anak-anak kita. Ini yang harus menjadi cara pandang di masyarakat ini juga harus dirubah. Jadi jangan ikut campur lah, itu urusan keluarganya si A si B. Menurut saya jangan, tidak boleh begitu sekarang. Berarti sama-sama peduli gitu ya Pak ya? Sama-sama peduli. Sama-sama. Iya. Artinya ada banyak peran, banyak pihak yang harus berperan di dalam tumbuh kembang anak itu, tidak hanya orang tuanya, tapi bagaimana lingkungannya, bagaimana masyarakat, bagaimana pemerintah dan sebagainya. Harus bersama-sama, kira-kira seperti itu Mbak Dila. Biasanya kalau dari Dinas KB PPPA itu kerjasamanya itu dengan siapa saja Pak? Banyak. Jadi kami gandeng dengan teman-teman di BNN. Oh ya. Kami gandeng teman-teman di Dinas Pendidikan. Kami gandeng dengan teman-teman di Dinas Sosial. Kami kerjasama dengan WLTP-SAI. Kami ada UPTD dan seterusnya. Artinya kita ini sebenarnya menjadi satu bagian pemerintah Tulungagung Mbak Dila yang sejatinya antar lembaga di pemerintahan itu tidak saling terpisah satu dengan yang lain, tetapi saling melengkapi, saling mengisi. Gitu. Jadi isu-isu itu tetap secara kedinasan kita kadang ketemu dengan teman-teman OPD, teman-teman lembaga itu itu kita sampaikan. Termasuk teman-teman di kepolisian, teman-teman di kejaksaan, itu semua kan menjadi mitra yang sama ketika kita bicara isu anak. Keseluruhan holistik gitu ya Pak? Iya, betul. Seluruh OPD kerjasama. Iya. Nah, dari sisi psikologis ini Mbak Ifada, sebagai seorang konsultan psikologis, sebenarnya kalau dari efek perkawinan dini ini bagaimana sih Mbak sebetulnya? Ya, jadi kalau kita ngomong tentang pernikahan dini ya tadi ya, memang ya itu tentunya kalau anak belum usia 25 tahun itu konstruksi dalam berpikirnya belum tersusun rapi. Dan dia kan juga masih mencari jati diri. Sehingga ketika dia menikah, perannya kan otomatis bertambah, bukan sebagai seorang individu remaja lagi, tapi dia akan bertambah peran sebagai istri dan sebagai suami. Kemudian nanti kalau dia punya anak, dia tambah lagi titelnya sebagai ayah dan sebagai ibu. Nah, ketika proses-proses pencarian jati diri ini masih berlangsung, kemudian pondasi dalam pernikahan ini belum kuat karena kondisi mentalnya yang belum tangguh ya, ini pun juga menjadi riskan, berisiko sekali akan terjadi kondisi-kondisi misalnya
ketika ya namanya dua kepala itu kan nggak semuanya cocok, apalagi dasar dari pernikahan remaja ini sebenarnya banyak kondisi-kondisi cara berpikir yang impulsif, jadi bertindak tanpa berpikir panjang. Wah, aku seneng, ketoknya inilah orang yang bisa membahagiakan saya kayak gitu. Jadi konsepnya itu masih banyak konsep negeri dongeng. Saya sering bilang itu konsep negeri dongeng, dengan menikah dengan kamu saya akan bahagia. Kayaknya aku adalah orang yang paling beruntung di dunia ini karena pertemuan di pasar malam, kemudian tatapan mata dan kemudian jatuh cinta. Nah, tapi iya, tapi ini kan memang banyak hal yang menjadi rapuh ya, karena memang sebenarnya proses-proses pengenalan dan juga sebenarnya kalau ngomong pernikahan idealnya itu harus punya konsep. Konsep pernikahan itu harus dimiliki, karena ya itu yang sering saya sampaikan, wong ki siap kawin gak siap dadi wong tua. Ya maaf, karena memang ini juga bagian dari yang harus dikatakan, karena apalagi kondisi libido anak ya, begitu sudah puber, nah ini kan sudah meletup-letup. Nah, ketika meletup-letup ini kondisi libidonya dia belum bisa mengelola libido, kemudian dia punya orang yang misalnya dia anggap kok dia merasa nyaman atau misalnya kok aku jatuh cinta ya. Nah, kalau cinta itu harus memiliki, mungkin ya gitu ya, masih cara berpikirnya seperti itu. Nah, ini juga akan berdampak juga ya pada pengambilan keputusan dan sebagainya. Apalagi kalau sudah berbicara tentang peran, lah ini kan juga tidak sesederhana yang dibayangkan kayak gitu. Ketika cekcok terus kemudian ada nggak sesuai, wah ternyata ngene karo awakmu wis gah. Ini kan akan berbeda situasinya dengan posisi pacaran. Nah, tapi kan ini memang PR tantangan kita itu memang ya untuk memberikan edukasi ya, bahwa sebenarnya nikah itu juga bukan hanya soal suka, cinta saja, tapi ada rentetan konsep itu tadi ya, yang memang itu menjadi sebuah komitmen. Kalaupun misalnya ada hal-hal yang tidak sesuai, bukan berarti lu gue ini yang banyak, karena memang yang pernikahan muda ini juga banyak yang divorce. Itu kan nggak bisa dipungkiri ya Pak Win ya, maksudnya bahwa banyak yang akhirnya bercerai ya kayak gitu. Ya memang ada persentase yang nikah muda sampai sekarang pun oke. Lah ini mungkin persiapannya, dukungan keluarga dan sebagainya ini juga berperan. Artinya kan nggak cukup sing arep budal nikah tok kayak gitu ya, tapi bagaimana edukasi dari orang sekeliling. Kadang ini gini, banyak hal yang menyesatkan kalau menurut saya. Kadang itu orang dewasa ketika ditanya kawin itu piye to? Enak wis to. Enak wis to, penak-penak gitu. Tapi tidak ngomong tentang edukasi realita. Bahwa ternyata menikah itu juga soal tanggung jawab kayak gitulah. Tanggung jawab ini misalnya ya kalau dia masih sekolah, yo sik urung nyambut gawe, engko sik nyuwun duite karo bapak ibu. Bu, susune anakku entek. Lah ini juga yang bagian dari memang remaja belum bisa tersusun rapi. Jadi itu juga bagian dari resiko, sehingga dia pun juga yaitu tadi dia belum bisa mengukur resiko. Memang belum. Makanya ini yang memang menjadi PR kita. Tapi PR ini juga ya tidak semua orang dewasa itu mau berperan dalam edukasi ini. Nah, ini makanya semoga dengan Dinkes Menyapa ini juga menjadikan menyentil kepekaan lah bahwa ini PR awake DKB loh kayak gitu. Iya. Oh iya, berarti memang sebelum usia 25 tahun tadi kata Mbak Ifada itu konstruksi berpikir itu belum tersusun sempurna gitu ya. Jadi untuk pengambilan keputusan, terus tambahan peran itu juga mungkin dirasa belum mampu untuk dilakukan kayak gitu ya. Kemudian kalau sudah nikah nih, kebetulan dilalah sudah terjadi perkawinan anak. Kalau dari segi kesehatan niku bagaimana Bu? Kalau katakan posisi sekarang ada
anak yang sudah melakukan perkawinan anak dan kemudian berumah tangga, hamil, kalau dari sisi kesehatan hal-hal yang perlu dilakukan seperti apa? Ya kalau sudah terjadi pernikahan pada anak ya, sudah terjadi pernikahan ya. Pada anak itu kan berarti kan usia masih di bawah 19. Ya itu memang juga banyak. Kalau di kita di kesehatan itu kan ada aplikasi Kescatin, Pak. Kalau dari PKB Elsimel Pak ya? Ya Pak Win ya. Itu Elsimel. Ya. Terus kalau dari kesehatan itu ada aplikasi Kescatin, yaitu screening kesehatan calon pengantin. Di situ ada calon pengantin maupun pasangan usia subur, di situ ada semua. Jadi tinggal aja kita ngisikan data di situ, kita download aplikasinya Kescatin itu, ngisi data. Nanti endingnya itu akan muncul sendiri. Anda belum siap hamil, Anda belum layak hamil. Itu kategorinya karena apa-apa di situ sudah tertera. Jadi kalau sudah begitu belum layak hamil, kita kasih edukasi KIE, pakailah alat kontrasepsi dulu sampai usiamu sudah siap untuk hamil. Oh iya. Berarti memang dapat diidentifikasi sendiri oleh masyarakat sendiri, ya di aplikasi itu. Oke. Kalau katakanlah kalau sudah menikah itu informasinya kalau memang anak itu tunda dulu gitu ya Bu ya, tunda untuk punya anak itu benar atau salah Bu? Kita kalau waktu CPW ya, calon pengantin wanita itu kan pasti ada nggih. LCM itu juga muncul ya Pak ya, muncul itu pasti muncul. Itu kita juga edukasi memberikan KIE pada calon ibu tersebut, calon pengantin wanita, tundalah dulu, pakailah alat kontrasepsi, jangan ambil dulu, akibatnya gini-gini. Tapi juga ada, memang ya juga kenyataan dia masih calon pengantin, tapi dia juga sudah hamil. Sudah di DP Sudah hamil. Nah, terus gimana ya? Ya gimana lagi kan ya dilanjutkan, tapi dengan pendampingan khusus ya, terus dipantau. Dia kan juga termasuk nanti ya juga resiko tinggi baik ibu maupun bayinya nanti, supaya nanti. Pernah ada pengalaman penanganan anak kehamilan di usia anak Bu yang di Sendang waktu selama Ibu bekerja di sana? Oh pernah, karena kebanyakan ya kalau perkawinan pada anak itu pasti ya kan namanya masih anak-anak, ya masih anak-anak, dia kan enggak ngerti gimana tanda-tanda kan belum paham. Dan dari segi kesehatan pun dia juga biasanya anak-anak kan masih kecil ya, itu untuk ukuran lila. Lingkar lengan, ya lingkar lengan itu kebanyakan itu di bawah 23,5. Terus ditambah lagi HB-nya itu juga kebanyakan 9, kebanyakan gitu. Nah waktu persalinan itu juga gitu. Akhirnya terjadi itu yang pernah saya alami ya. Persalinannya itu ketubannya sudah pecah, pecah duluan sebelum ada pembukaan. Terus ada lagi berat badan lahirnya juga rendah. Kasihan nanti anak-anak kita nanti kalau gitu kan bisa terjadi pertumbuhan dan perkembangannya terganggu, akhirnya kan bisa stunting. Resiko stuntingnya gitu ya. Jadi rentetan perkawinan anak ini memang permasalahan panjang kali lebar. Mengko lek wis stunting aduh garap gitu ya. Emang ini muter-muter kasusnya. Mbak Ifada, saya tadi tertarik konstruksi berpikir itu masih belum terstruktur dengan rapi. Nah, kemudian kalau dari sisi kesehatan pasti kondisi fisik tadi yang disebutkan Bu Yanti. Kalau dari Mbak Ifada sendiri, katakanlah sudah terlanjur menikah nih, apa hal yang perlu dilakukan orang-orang sekitar atau bagaimana gitu yang perlu kita lakukan misal terjadi di lingkungan terkecil kita? Jadi sebenarnya itu orang tua itu kan buku hidup buat anak. Oke. Artinya orang tua itu sebenarnya tanpa disadari ataupun tidak, baik yang secara disengaja atau tidak, itu sudah memberikan edukasi ya. Jadi artinya gini, apa yang dilakukan ayah ibu ini juga akan dipotret buat anak. Jadi ketika misalnya seorang ayah nih, contoh yang sederhana aja, misalnya si ayah minta tolong sama ibu, misalnya, Bu itu tadi aku baru beli apa kayak mau camilan ning
ngarep mbok tulung digawake mrene. Nah, ini sebenarnya ada proses-proses yang sudah bisa menjadi proses edukasi. Atau misalnya orang tua, kedua orang tua, bapak dan ibu ini saling menyayangi atau misalnya saling menghormati lah. Tapi kalau misalnya ada beberapa yang sering kita jumpai, misalnya ibu enek gelo karo bapak anake dijak omong-omongan, bapakmu kuwi ngene. Bahkan diprovokasi. Ini sudah konstruksi loh. Maksudnya konstruksi itu apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat itu kan terekam dan terbangun dalam pikiran kita. Sebenarnya dari hal-hal itu sudah masuk edukasi lah. Bagaimana ketika lingkungan dalam pernikahan ibu bapaknya ini nggak kondusif dan nggak sehat, atau misalnya dia tidak diasuh langsung oleh kedua orang tuanya, ini juga bisa menjadi riskan itu tadi. Kalau saya ngomong masalah, engkau kabeh-kabeh dikira masalah. Jadi ya wis, saya ngomongnya riskan, berisiko. Kayak misalnya gini, anak yang diasuh oleh mbahnya, eyangnya kayak gitu. Ini pun juga akan mengalami proses-proses adaptasi yang melompat ya. Artinya dia tadinya dengan kakek neneknya, terus kakek neneknya mungkin sedo. Lah ini dengan ibunya, dengan ibu bapaknya yang mungkin perlakuannya nggak sama. Ini aja sudah, nanti dia juga akan adaptasinya juga bisa terjadi lompatan lah. Terus kemudian dia nggak pernah tahu figur bagaimana peran ayah, ibu, suami, istri. Ini nanti juga efeknya ke pola asuh. Kayak gitu, itu bisa ke pola asuh, karena pola asuh itu didapatkan dari pola kebiasaan dan lingkungan yang ada kayak gitu. Iya, jadi ya itu tadi ya, bahwa sebenarnya pondasi yang rentan ini memang karena kurangnya edukasi. Dan juga kadang gini, malah saya sering lihat itu ada orang tua itu gini yang mengaku bahwa aku lek pomone sayang-sayangan karo bojoku wegah di delok anakku. Maksudnya kalau masih sayang-sayangnya misalnya cium pipi kiri kanan, terus kemudian dipeluk, makasih ya, makasih ya bunda, misalnya kayak kita, apa bu, kayak gitu, suwun yo, kayak gitu. Itu sebenarnya proses apresiasi yang sederhana, dan itu adalah bentuk edukasi bagaimana perempuan menghargai laki-laki dan laki-laki menghargai perempuan. Nah, sedangkan yang kalau dipotret sama anak gitu yang ya, akan dipotret oleh anak, dan itu pun nanti akan menjadi modal peran dia ketika menikah kayak gitu. Karena makanya kan tidak ada sekolah menjadi orang tua. Gak enek, makanya banyak yang terjadi salah kaprah, dan akhirnya banyak dampak-dampak sosial yang terjadi yang saat ini ya. Sebenarnya kayak misalnya kalau kita ngomong gadget itu ledakan, tapi pondasi awalnya kan juga relasi hubungan antara orang tua dan anak, tapi orang lebih mudah menyalahkan gadget gara-gara lah iki kok lek urusan rabi yo goro-goro dhisik aku mbok lamar, lah goro-goro kowe katek nrimo lah kan yo gak entek kayak gitu. Itu sebenarnya juga pola-pola yang menjadi orang tidak bertanggung jawab juga ya, karena menyalahkan dan sebagainya itu riskan. Di luar dirinya, menyalahkan kondisi di luar dirinya. Cekcok untuk nikah muda itu sangat banyak. Dan lagian gini Mbak Dila, kadang-kadang di masyarakat kita ini, jadi gini, seringkali kita sebagai orang tua itu takut, sedih ketika kita ngomong ke anak-anak kita tidak didengarkan. Tapi hampir jarang orang tua yang punya konsep saya akan takut ketika perilaku saya tidak diikuti oleh anak-anak saya. Contoh yang disampaikan Mbak Ifada itu sangat betul. Jadi ketika orang tua misalnya antar suami istri, di situ terbangun komunikasi yang sehat, mesra. Ini akan sangat berbeda ketika anak dibesarkan dalam keluarga yang hari-hari itu suaranya ngegas. Pasti itu. Banting-banting. Jadi ya, ini yang kadang-kadang jadi banyak orang tua yang akhirnya menjadi penuntut. Kamu harus ngikut seperti apa yang saya mau, tapi kita sendiri tidak pernah memberi contoh baik gitu loh. Ini yang harus banyak dilakukan oleh para orang tua.
Jadi jangan hanya nuntut baiknya anak, tapi kita sendiri tidak berbenah. Kita tidak lebih banyak memberikan contoh, tapi malah bisa jadi memberikan perintah, kata marah, menuntut dan seterusnya. Ini yang seringkali di masyarakat kita seperti itu. Memang mungkin untuk belajar jadi orang tua yang bijak ini ya Mbak ya kita usulkan aja lah nanti ada perguruan tinggi mencetak sarjana orang tua gitu ya. Mungkin banyak Pak Yongko. Iya, saya yakin, saya yang sudah tua saya juga mau kuliah lagi tuh. Memang itu menyambung dari peran orang tua ya. Disitulah memang peran psikolog ya. Jadi banyak sekali orang yang datang konsultasi ke tempat saya itu juga berdiskusi. Lah ini kan kalau beliau-beliaunya ini berlegowo aja Pak. Istilahnya kan berlegowo ya, legowo untuk iki sakjane aku duwe anak iki sing iki kok beda to, Mbak. Iki bapak ibu iki padha tapi kok beda. Sing iki kok wis jalur rabi, sing iki kok ora. Lah ini memang proses-proses ini ya. Proses-proses yang bisa didiskusikan sebenarnya. Karena ya memang tidak semua orang tua juga siap kalau anaknya minta nikah muda, tapi juga itu kembali lagi soal budaya kayak gitu. Dan bahkan kalau sekarang konsepnya child free, malah nggak punya anak itu wes geger kayak gitu ya. Child free, husband free, kabeh free ya. Bahkan banyak yang nggak mau nikah kayak gitu ya, karena ribet kayak gitu. Ya itu soal kumpulan pikiran. Jadi kumpulan pikiran itu sebuah mindset ya. Mindset itu kan dari kumpulan pikiran. Jadi kalau dia berada di lingkungan yang tadi Pak Win sebutkan bahwa yaitu kondisi sehat, komunikasinya, anak pun juga akan otomatis aman aman, nyaman, dan juga kemungkinan juga kesusu nikah juga, apalagi kalau orang tuanya memberikan ruang bahwa yo gak popo kapan siapa misalnya, tapi kan ada orang tua yang sangat mencecar ya Pak, maksudnya kapan gendang rabi ya selak dadi perawan tua, selak dadi itu kan kata-kata destruktif itu orang tua yang lebih menonjolkan stigma gitu ya ke anaknya daripada memberikan contoh yang baik dan benar tadi. Cukup menarik diskusi kita kali ini. Kalau mau dipanjang lebarkan 6 jam saya rasa ini nggak akan selesai ya. Sebelum saya tutup Pak Win, mungkin kita ada closing statement ya untuk ketiga narasumber kali ini. Mungkin bisa dimulai dari Pak Win dulu. Ya. Terima kasih Mbak Dila. Jadi cuman gini aja saya. Ayolah para orang tua itu sekarang waktunya kita ini belajar menjadi orang tua. Belajar menjadi orang tua itu tidak harus kita belajar dengan orang tua yang lain. Hal yang paling sederhana yang bisa dilakukan oleh orang tua, ayo kita belajar mendengarkan suara dan kemauan anak. Ini enak kata ini ya, enak gitu, sederhana gitu ya, empuk gitu ya, lembut, gitu. Tapi banyak diantara kita yang mungkin hatinya sekeras batu lah kira-kira. Jadi ini memang bukan artinya gini Mbak, bukan kita memaksa kita semua untuk seperti itu, tapi monggo momentum saat ini kita sudah waktunya untuk belajar itu menjadi orang tua yang bijak. Saya pikir tidak ada kata terlambat. Itu kira-kira. Nyes banget saya Mbak Ifada. Jadilah orang tua yang bisa mengerti atau mendengarkan apa yang dikatakan anak. Kalau Mbak Ifada nih, mungkin ada yang perlu disampaikan closing statementnya? Ya, saya lebih memilih pada ini ya, closing statement kali ini bahwa menikah bukan lomba lari. Jadi gak perlu disik-disikan. Wah, lek wis disik lebih mentereng. Sebenarnya bukan seperti itu. Tapi yang jelas bahwa persiapkan mental dan konsep pernikahan. Bahkan sebelum menikah itu konseling pranikah itu bisa dilakukan ke psikolog, sehingga nanti akan ada checklist untuk yang diisi dan juga kesepakatan-kesepakatan, sehingga ngerti gitu loh, cara berpikir pasangan itu seperti apa itu lebih diketahui, sehingga bisa diminimalisir resiko-resiko itu tadi. Ya, kayak gitu. Konsepnya itu terbentuk dengan rapi lagi. Betul. Kalau ada yang masih berantakan gitu. Yes. Oke, kalau dari Bu Yanti nih mau closing apa ini? Oke, mungkin dari saya. Oke, kalau menikah monggo nggih itu menikah muda, tapi tolong kalau masih belum sesuai dengan usia yang
diharapkan dari pemerintah tolong jangan hamil duluan kalau dari sisi kesehatannya. Mengingat kita nanti anak-anak kita kan masa depannya dia nanti juga biar bagus, tidak terjadi stunting pokoknya. Nanti jadi PR-nya kita lagi. Banyak nanti stunting ya. Kalau saya kayak ini pantunnya Bang Mail Upin Ipin. Apa itu? 3, 2, 1, jangan buru-buru. Mbak Dila ini kelihatan kalau seneng nonton TV. Iya, biar bisa Pak, mingle sama anak-anak. Baik, demikian podcast Dinkesta Menyapa. Terima kasih Sobat Sehat sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Terima kasih untuk para narasumber kita yang telah meluangkan waktu untuk membahas pernikahan dini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jargon bareng-bareng dulu nggih, lagi yang jargon keistimewaan kita. Wong Tulungagung sehat pasti bisa. Oke,